Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reginata. Saya merupakan mahasiswi dari STI Siliwangi Bandung, Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru PAI yang bernama Pak Ustadz Hilman, yang dimana beliau mengajar di MA Persis Padalarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dimohon diri kepada saya dari Muhammad Darussalam. Saya di sini belajar ataupun mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, lebih khususnya mata pelajaran fikih. Ya, baik Pak. Mungkin kedatangan saya di sini adalah untuk sedikit mewawancarai Bapak gitu. Bagaimana aspek-aspek perkembangan santri-santri di MA Persis Padalarang gitu. Mulai dari segi fisiknya seperti apa, lalu tingkat tutur kata atau sopan santunnya seperti apa. Baik, kalau misalkan berbicara tentang perkembangan fisik, kemudian aspek ada belah katakan seperti itu atau akhlak, berarti alhamdulillah mungkin sesuai dengan visi dan misi secara program kerja secara keseluruhan mungkinnya di sini di MAPS Padalarang ada beberapa program secara formal mungkin di dalam kelas pasti ya, di dalam mata pelajaran PAI ataupun mungkin secara menyeluruh, pertama mulai dari masuk kelas ada membaca tadarus bersama, membaca Al-Quran, kemudian dilanjut lagi nanti setelah zuhur ada sholat ada kutub, sebelumnya ada sholat zuhur berjamaah. Kalau secara ini mungkin nanti ada perkembangan lagi, mulai dari perkembangan ekstrakurikuler itu mungkin, kemudian secara kebiasaan di sini mulai dari nanti ada kosakata, pembelajaran bahasa dari bahasa Arab, bahasa Inggris, itu secara kata bahasa mungkin. Kalau secara apa lagi terkait dengan secara keseluruhan mungkin ini secara keseluruhan kemudian ada program RGUD. Jadi program RGUD sebagai atau proses sebagai proses apa ya, melatih atau beriado kepada santri mulai dari kepercayaan diri, belajar dakwah, belajar leadership dan sebagainya. Kira-kira secara gambaran umumnya. Nah, tadi sedikit disebut juga mengenai ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler apa aja sih yang sudah berjalan di MA Persis ini? Oke, terkait dengan ekstrakurikuler yang sudah berjalan mulai dari adanya Tibu Nabawi, Tibu Pengobatan ala Nabi. Alhamdulillah pengampunya sudah dengan terlatih sertifikat. Kemudian ada desain grafis, kemudian ada kiratul itu, kemudian industri, tata busana, kemudian futsal, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya jika ekstrakurikuler sudah berjalan. Nah, kemudian mengenai moral dan etika atau kedisiplinan, apakah semua santri sudah bisa menerapkan pada dirinya atau masih banyak yang belum? Kalau terkait hal itu mungkin ya karena ada pembiasaan, jadi dilihat secara gambaran umumnya ya, secara empirik mungkin ya, secara empirik ataupun panca indera. Pertama mungkin kami sebelum masuk sekolah juga atau sebelum tadarus ada janji santri, yaitu pertama sebagai langkah pertama ya, langkah pertama untuk menerapkan ya, tadi menerapkan etika, budi pekerti dan sebagainya. Secara ini kita ada aturan sebetulnya, ada aturan mengenai bobot poin. Ini untuk melatih ya, bukan berarti ini, tapi ini untuk melatih ya, terus supaya santri lebih terbiasa. Kemudian ada ikhtifal usbudi, melatih kedisiplinan, yang alhamdulillah saya lihat dari minggu ke minggu itu mulai signifikan. Jadi mulai terlihat antusias dari santri yang katakanlah disiplin mulai dari baris berbaris. Nah ini salah satu indikator mungkin di
di lapangan seperti itu. Jadi ada proses aturan yang mudah-mudahan aturan ini mendisiplinkan kira-kira santri atau siswa, kira-kira seperti itu. Mengenai yang tadi bobot poin itu bisa disebutkan contoh pelanggarannya gitu. Terus sanksinya seperti apa? Mengenai bobot poin misalkan contoh santri harus melaksanakan kultur, jadi ada proses jadwal, ada penjadwalan materi ataupun seluruh santri harus mengikuti kultur. Bila mana kultur tidak dilaksanakan nanti bobot poinnya ada bobot di 10, diakumulasi nanti ada 10, misalkan satu orang tidak, nanti ada tidak mengikuti, nanti ada proses rekaman absen. Nah, mungkin nanti lebih itu mah lebih rincinya ke Ustaz Jamila mungkin nanti terkait proses kesantrian gitu ya, kesantrian secara keseluruhan seperti itu. Kan tadi sempat Bapak memperkenalkan diri bahwa Bapak itu merupakan guru fikih. Nah, bagaimana cara Bapak mengajar fikih itu di tingkat aliyah? Oke. Kalau mengenai proses belajar, khususnya saya mengampu pembelajaran fikih bagian dari PAI, pendidikan Islam khusus lagi. Jadi disesuaikan dengan pertama sesuaikan dengan kurikulum, sesuaikan dengan kurikulum yang ada ataupun aturan di sini di MAPS sekarang seperti apa, mungkin nanti kurikulum di sini seperti apa. Kalau saya lebih menerapkan tidak monolog dalam proses pembelajaran, ya, dan metode yang katakanlah bisa menerapkan siswa ini lebih kritis. Ya, contohnya seperti ada apa ya, seperti namanya cooperative learning. Jadi ada proses gitu. Jadi ada interaksi antara guru dan murid. Jadi dialog interaktif. Jadi bukan sebatas guru yang memberikan ceramah, tapi bukan sebatas transfer ilmu pengetahuan, tapi ada nilai interaksi guru dan murid. Biasanya dilakukan dengan cara FGD, fokus group discussion. Jadi mengenalkan materi ini, bila materi ini ada masalah yang mesti didiskusikan, nanti ada pembagian kelompok dari setiap kelas. Kadang juga tidak langsung ada praktek. Lebih bagus praktek ya, FGD ini diterapkan di praktek, bagaimana menganalisis materi ini, fenomena dari materi ini dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu kalau aspek pembelajaran di dalam kelas. Iya. Nah, yang terakhir mungkin ya Pak, satu lagi mengenai aspek emosi, kan masa aliyah ini merupakan masa remaja juga gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatur emosi masa remaja sesuai dengan tuntunan Islam? Nah, biasanya di sini kan ada bimbingan konseling. Nah, biasanya yang diampu oleh Ustaz Ija, tidak ada BK sekarang, ada bimbingan konseling yang dimana mungkin salah satunya itu ya bisa menjaga konseling sebagai mengarah pertama itu sebagai melihat kondisi objektif siswa, karena siswa ini ingin mengutarakan sesuatu, baik secara internalnya di dalam proses pembelajaran atau mungkin di eksternal di luar sekolah. Secara kalaupun misalkan secara khusus saja di dalam kelas mungkin emosi di dalam kelas, mungkin dalam aspek saya lihat dari aspek kerjasama, tidak dari kelompok ataupun dari aspek spiritual atau religi lah, ketika nanti melaksanakan sholat dulu berjamaah ataupun beruntung kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban. Diharapkan ya semoga bisa membantu saya juga sebagai calon guru PAI dalam menghadapi anak-anak sebesar ini. Terima kasih banyak Pak. Baik, begitulah wawancara saya dengan Ustadz Hilman Fahmi yang dimana beliau mengampu mata pelajaran fikih. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, boleh memperkenalkan diri. Oh, boleh. Ibu? Ya.
Ibu, nama Ibu Mira Marlina ya. Kebetulan di tahun ajaran 2022-2023 Ibu diberi tugas sebagai salah satu sebenarnya dari Wakamat Satria. Nah, untuk tahun ini memang agak sedikit berbeda ya. Jadi Wakamatnya itu, Wakamat pesantren itu ada 3. Jadi semacam tim pesantren. Hanya mungkin di sini di ketuainya ada kepala yang tim. Itu mungkin perkenalannya. Ya, sekarang mungkin kita langsung aja bagaimana tingkat kedisiplinan Bu pada santri-santri di MA Persis ini. Jadi semenjak awal tahun ajaran 2022-2023 melihat dampak sebenarnya dari pengaruh pembelajaran yang sebelumnya hampir 2 tahun lebih ya, itu dalam masa pandemi, sehingga otomatis kan pembelajaran dari, sehingga kalau dilihat dari aspek untuk kedisiplinan karena tidak bisa secara langsung tersentuh gitu ya oleh guru, otomatis tingkat kedisiplinan siswa itu menurun. Sejak tahun 2019 mungkin ya, itu awal pembelajaran dari situ ke tahun 2022 ya. Di situ ketika pembelajaran daring tidak tersentuhnya siswa oleh guru semata-mata belajar di sekolah, mengakibatkan mengurangi kedisiplinan santri yang lakukan 38 pada salah satu aspeknya mungkin yang terlihat ketika pembelajaran daring adalah pengiriman tugas dari ketika mulai luring kembali secara perlahan di pelan-pelan pada akhirnya tahun ajaran 2023. Kalau luring itu mulanya berarti di tahun 2021-2022 semester genap mungkin ya. Jadi ketika mulai tersentuh disitulah mulai gitu. Jadi dari tim santrian terpikirkan adalah bagaimana caranya mengembalikan kembali kedisiplinan dari para santri seperti semula sebelum luring sebelumnya. Jadi targetnya enggak untuk kita kembalikan saja dulu kebiasaan yang dulu sempat hilang selama 2 tahun di sekolah, kita kembalikan agar kembali dilaksanakan oleh santri. Mulailah dari situ dengan tujuan untuk mendisiplinkan para santri. Dimulailah salah satunya adalah penerapan khusus ya di tahun 2022-2023 ini sebenarnya adanya penerapan bobot poin pertama ya. Jadi bobot poin ini sebenarnya adalah pemberian bobot poin yang melanggar. Targetnya adalah ketika sampai bobot poin 100 berarti sanksinya bertahap ya, dari 25, 20, 100. Nah yang paling berat itu adalah yang ketika poinnya ada 100 berarti sudah siap dibuat. Untuk beberapa poinnya sendiri nanti tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Salah satunya adalah mungkin yang paling terlihat itu ketika mulai diterapkannya jadwal masuk ke sekolah 6 lewat 40 menit itu sudah di sekolah. Secara perlahan itu ternyata bisa. Alhamdulillah dari mulai Juli 2022 itu mulai dari pada masa sekolah Juli mulai September Juli Agustus masuk selama 2 bulan pertama kemudian penggodokan bobot poin ini di kesatuan barulah mulai diterapkan di September 2022. Nah alhamdulillah September, Oktober, November, di bulan November saja kemarin di semester 1 itu sudah mulai
ada pengurangan gitu ya. Pengurangan dari tingkat pelanggaran, terutama ini yang jadi itu yang di atas 65 dulu. Alhamdulillah dari belas kan yang telat di atas 15 itu sudah mulai berkurang. Paling banyak itu di bulan November itu kalau nggak salah 16. Jadi ada ya, alhamdulillah yang harus dipatuhi disiplin. Nah, ketika di semester genap ini, alhamdulillah ada lagi penurunan lagi tingkat pelanggaran khusus ini ya, baru khusus yang 45 itu paling banyak 2. Kemudian di semester 2 ini juga ada lagi, jadi sudah mulai ditingkatkan lagi, mulai dari 645 misalnya di sini. Kenapa 645 karena dilanjutkan dengan tilawah. Jadi memang diwajibkan setelah WA masuk kelas baca tilawah, menyimpan HP-nya seperti biasa ya, tidak pernah ya dilakukan sebelum pandemi lah. Itu juga lagi belum dikembalikan lagi yang biasanya selama 2 tahun anak pegang HP itu sudah mulai di tahun ajaran 2022-2023 itu mulai dikembalikan lagi kebiasaan sekolah selama pembelajaran disimpan kecuali untuk tugas yang memang membutuhkan pelajaran khusus yang memang dibutuhkan oleh guru dan ya alhamdulillah kalau dilihat dari di bulan ini ya di semester genap ya sudah mulai alhamdulillah pencapaiannya berjalan dan alhamdulillahnya ini juga terbantu oleh adanya jadwal guru piket. Kalau dulu memang tidak ada jadwal piket sebelum pandemi. Tahun ajaran 2022-2023 guru piket ini membantu juga pesantren untuk kebiasaan mulai dari kelas 5 sampai ke proses pembelajaran yang kondusif. Kemudian diusahakan agar guru juga bisa masuk tepat waktu dan pulang juga dengan tertib. Mungkin ya alhamdulillah gitu ya. Pembiasaan mengembalikan kebiasaan Ini bisa selanjutnya Bu mengenai kepribadian dan emosi para santri di sini itu seperti apa? Apakah para santri bisa mengontrol atau mengawasi atau bagaimana? Berkaitan dengan properti ya pada akhirnya ya. Pengaruhnya seperti itu. Jadi ketika awal masuk di semester genap tahun 2002 itu kan udah mulai disitulah kan mulai adanya karena terbiasa tidak ada secara umum ya, walaupun memang ada 1-2 anak yang memang mereka belajar dan bisa mengontrol emosi dibantu oleh orang tua ya di rumah. Tapi kemudian ketika masuk kembali di sini mulai terlihat, misalkan ketika ada teguran dari guru, gitu ya, teguran kemudian interaksi antar teman. Nah itu secara emosi mungkin lebih apa ya, lebih sensitif, karena ada ya istilahnya bukan bully gitu ya, hanya bercanda gitu ya, tapi kemudian karena emosional karena kebiasaan tidak interaksi. Nah ketika kemudian masuk ke sekolah berinteraksi ada apa namanya istilahnya senggolan atau senggolan istilahnya ya ada interaksi aja yang satu mungkin ketika bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan teman dan harus melihat biasanya kan ada mood ya, ada kalanya ketika kita bercanda kan harus lihat juga teman lawan bercandanya apakah dia sedang mood atau
Udah, nah itu mulai lagi kan di situ. Nah, kadang-kadang ada yang berlebihan tanggapannya, maka kemudian istilahnya bully. Tapi kemudian ketika dikomunikasikan dengan tuntangannya beberapa guru gitu ya, memberi penjelasan, oh begini, pada akhirnya si anak yang merasa dibully melihat. Jadi sekarang alhamdulillah malah lebih ceria dan teman-temannya yang dulu disangka membuli juga pada akhirnya mereka minta maaf karena memang pada dasarnya mungkin seperti itu. Ketika tidak berinteraksi kemudian interaksi, jadi kebiasaan di rumah yang aku di rumah dibawa ke aku di sekolah kan agak sedikit beda ya. Nah di situ mungkin. Kemudian ada lagi apa ya? Itu aja mungkin ya, salah satu contoh. Nah, bagaimana cara mengembalikan sensitivitas itu? Ya, salah satunya adalah tugas kesantrian mungkin, makanya lebih memperbanyak kegiatan. Alhamdulillah beberapa kegiatan itu sudah banyak dilaksanakan. Mungkin kalau di antara interaksi santri adalah salah satunya adalah seperti pertandingan ada kelas. Kemarin itu yang puncaknya itu Fans Game dilakukannya di jeda sebelum di situ mulailah ada interaksi kan, gimana cara berkompetisi dan kalau kalah itu seperti apa, harus legowo dan sebagainya. Yang terakhir mungkin ya Ibu, mengenai perkembangan intelektual. Kan semenjak pandemi gitu, banyak yang santri berleha-leha gitu, membuang-buang waktu dengan tidak jelas, kurang bermanfaat. Nah, semenjak kembali ke sekolah, bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi dirinya gitu? Ini mungkin berkaitan juga dengan tadi Pak Steve. Jadi untuk penguatan untuk intelektual, kalau secara pembelajaran belum sampai optimal sekali. Tapi karena ini baru pandemi, maka untuk pembelajaran secara intelektual terutama untuk organisasi di sini lebih disorot kalau dari kesantrian ya. Itu adalah salah satunya itu membuat semacam panitiaan pasti yang dilakukan oleh MFB santri asli. Hanya ada pemimpin saja dari kesantrian yang memantau ya, dan membimbing. Tapi sepenuhnya mulai dari perencanaan, proposal, bagaimana mengatur, nah itu sudah diterapkan. Ini lebih ke intelektual organisasi. Alhamdulillah sudah alhamdulillah. Malah ada beberapa selain Game juga itu dilakukan. Mulai dari Mabit sudah mulai lagi dilakukan, sudah dilakukan. Kemudian sebentar lagi nanti ada. Kalau musyawarah besar yang asalnya daring kemarin musyawarah besar GOG juga asalnya daring kemarin sudah mulai. Dan alhamdulillah kalau untuk organisasi secara intelektual secara di bidang keorganisasian mulai kembali. Beberapa juga sudah mulai aktif. Ada yang kemarin ikut POBB, gerak ikut kegiatan pramuka. Kalau cara di bidang organisasi alhamdulillah. Walaupun mungkin kalau di bidang pembelajaran untuk keluar itu belum, masih dalam tahap internal. Seperti kemarin ada untuk KSM sudah walaupun dengan kalau dibandingkan memang dibandingkan dengan sebelum pandemi memang jauh berbeda. Tapi sekarang sudah mulai dibuat dengan kemarin juga dikirimnya delegasi KSM sampai ada 6 anggota santri di sini sesuai bidang studi yang dikompetisikan di KSM dikirim, walaupun memang hasilnya belum sampai tingkat provinsi ya, belum lulus. Hanya baru sampai ke tingkat itu mungkin ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah membagi ilmunya, pengalamannya sebagai kesantrian di MAPS Padalarang ini. Semoga dengan pengalaman Ibu yang sudah diberikan kepada Putri bisa bermanfaat bagi Putri
mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Suatu saat nanti Putri akan menjadi guru PAI. Amin. Didoakan ya, mudah-mudahan nanti dari seorang Putri Reginata lahir berbagai ide, kreativitas dan inovasi, terutama dalam proses pembelajaran agar semakin berkembangnya gitu ya ilmu pengetahuan terutama di bidang KI bagi santri terutama di pesantren ya pada umumnya khususnya di Universitas Gadjah itu mungkin ya itu saja ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Sekian wawancara saya dengan Bu Mira sebagai Santrian MA Persis Padalarang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.